Ranjang tua itu akhirnya menagih janji. Di malam hujan, cinta harus melawan dendam yang dilumuri sumpah. Ini episode 12, ritual terakhir. Mereka tiba di ruang jenazah. Wajah Franz mengeras, mata limbung, hampir tak sanggup melihat. Polisi menjelaskan temuan, tas korban utuh, motif perampokan runtuh. Franz membenarkan identitas Lina. Tak lama, Arya datang pecah. Yarba di lantai, sesal tumpah. Seandainya aku tak keluar kota. Di luar ruangan, matahari tenggelam. Keheningan berlapis dingin. Kumbara berbisik, ini bisa menimpa siapapun yang ditandai Kayla, termasuk Meta. Franz refleks menggenggam tangan Meta dingin, basah, namun tegas. Kalau caranya membahayakan Meta, aku tolak, kata Franz. Meta menggeleng. Kita jalani berdua, menuju rumah 202. Senja menipis. Rumah 202 sedang menyala dari dalam. Franz tahu, itu ulah Kayla. Angin memukul dedaunan. Lampu teras berayun pelan. Kumbara mendorong pintu tidak terkunci. Tangga kayu berderit pelan saat mereka naik. Di depan kamar utama, Kumbara menunduk, bibirnya berkomat kamit. Hembusannya memutus sesuatu di udara beraat. Pintu seperti disambar hantaman tak terlihat. Masuk, waktunya sekarang, ujar Kumbara. Meta menoleh sekejap. Apapun yang terjadi, jangan goyah, pesan Kumbara. Pintu menutup sendiri, terkunci. Konfrontasi di luar kamar, sosok gelap turun dari langit tangga. Kulit melepuh, mata menyembul, taring panjang bekas manusia yang dibakar dendam. Keturunan Van Houten, akhirnya, geramnya. Kumbara mengangkat telapak, kilau keemasan melingkar, membuat udara bergetar. Ledakan pertama meletup di depan dada Kumbara. Duel dimulai, mantra dan api saling hantam, dinding berguncang, kaca bergetar. Kumbara terhuyung, darah menetes di sudut bibir namun ia berdiri lagi. Di dalam kamar, lampu meredup, jendela berderit. Meta menarik Franz menuju ranjang. Lakukan ritualnya, bisiknya. Franz kebingungan, belum sempat bertanya pintu kamar mandi membuka sendiri. Kayla muncul. Setenang senja sebelum badai. Apa yang kau lakukan di kamar kita, Franz? Suaranya dingin, namun menelan ruang. Angin mengamuk, tirai terentak. Kain jendela melilit leher Meta. Franz merangkak, tapi tubuhnya tertahan seperti disemat jarum tak kasat mata. Jangan, pekik Franz pecah. Kayla menatap, mata memerah. Siapapun yang merebutmu, mati. Franz menyerah pada satu-satunya negosiasi. Ambil aku, lepaskan dia. Lilitan mengendur, mata terjatuh, tengah mata berkaca, menolak pengorbanan egois semacam itu. Terima kasih, gumamnya lalu menatap Kayla, bulat. Ritual. Kayla melambaikan jemari, memanggil Franz. Langkahnya seperti diseret magnet. Meta menyambar Franz dari depan menciumnya, getir darah di bibirnya memutus hipnosis. Kesadaran Franz kembali. Setubuhi aku. Lirih Meta tanpa malu, tanpa ragu. Ini bukan nafsu kosong, ini ikrar mengakhiri dendam. Kayla mendesis. Angin masuk berputar. Kaca retak, Meta telah melepas penutup tubuhnya. Ritual menuntut kepolosan dan ketulusan. Franz bimbang sesaat, tidak ingin melukai perempuan yang baru saja ia sadari sangat ia sayangi. Percaya, katanya. Franz mengangguk pelan. Ketika cinta mereka menyatu di atas ranjang sumpah itu, jerit Kayla memecah langit kamar. Suara petir memotong malam. Kekuatan gaib menghujani ranjang, pukulan tak berbentuk, semburan angin dingin, kilat yang terlontar dari titik kosong namun selalu mentah, terhalang tembok tak terlihat yang memeluk dua manusia itu. Ritual menuntut luka suci, tetes darah yang lahir dari pengorbanan, bukan paksaan. Saat itu jatuh, meresap pada kayu tua, merambat seperti api menyentuh sumpah yang diucap berabad lalu. Di tangga, cengkeraman setan hitam pada leher Kumbara terlepas tiba-tiba. Ia tersungkur di sofa, terantuk namun hidup, sosok hangus memekik. Api merayap dari dalam tubuhnya. Dalam kamar, rambut Kayla memanjang, memutih, kulitnya mengeriput, gaun merahnya berubah seperti debu. Franz, jangan, suaranya mengecil, bukan lagi ancaman, melainkan sepotong duka. Dan ketika puncak ritual menyala, api memakan siluetnya hanya tubuh Kayla yang terbakar, dinding kamar tetap utuh. Debu berputar di udara, lalu lenyap. Sunyi merapat. Franz dan Meta saling pandang, napas berkejaran. Di luar,
Badai berhenti seketika seperti ada tangan yang memutar saklar langit. Epilog pagi berganti. Kumbara dirawat patah di kaki kanan, tulang rusuk memar, tapi selamat. Di belakang rumah utama, gundukan lama dibongkar. Kerangka ditemukan dan dimakamkan layak. Malam-malam berikutnya, rumah 202 tidak lagi memanggil angin. Tidak lagi mengirim bisik-bisik di jendela. Friends datang melamar Meta. Wajah orang tua Meta basah air haru. Kumbara mengangguk pelan lelah, tapi bahagia. Hari bahagia itu, Friends menatap langit-langit rumah tempat semua ini bermula, berbisik pada nasib, "Terima kasih, karena mempertemukan kami." Beberapa hari kemudian, mereka kembali pasangan muda dengan kunci yang sama, tetapi takdir yang berbeda. Dinding-dinding direstorasi, kaca diganti, cat baru menutup luka lama. Di teras, Meta menyandarkan kepala di bahu Friends. "Berkat rumah ini, kita bertemu," katanya. Friends tersenyum, "Dan di rumah ini, kita membesarkan cerita." Mereka melangkah masuk tidak lagi sebagai tamu, melainkan tuan rumah. Penutup begitulah. Sebuah rumah berhenti menjadi sarang dendam ketika seseorang berani menggantinya dengan cinta. Ritual telah selesai. Kutukan padam, dan rumah 202 akhirnya menjadi rumah. Terima kasih sudah mengikuti rumah 202 sampai akhir. Kalau kamu menikmati kisah ini, klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya karena dunia kami tak pernah benar-benar sepi. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Selesai.